Shalom, salam inovasi Kerom. Saya Pendeta Christian Aba. Saya bersama dengan Bendara Klasis Pak Siamas Ponco Widayanto. Kami dua saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke Kampung Suskun, tepatnya di Dusun Yenemio. Kami pergi untuk melakukan pelayanan duka pemakaman atas meninggalnya salah seorang majelis jemaat, Siamas Ludi Aron Sumbre. Nah, secara khusus karena ini bendahara jemaat yang meninggal, jadi Pak Bendara Klasis lah yang mengemudi. Bagaimana Pak Ben? Untuk pelayanan kita tidak perlu membedakan. Kita bisa melakukan apa saja pada posisi yang berbeda-beda. Tujuannya untuk agar supaya pekerjaan tetap jalan dan kemajuan juga cepat dirasakan. Nah, inilah bentuk kebersamaan kita di Kerom. Tidak ada satu jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Semua harus melakukan apa saja, sederhana ataupun lebih rumit, tapi yang penting inovasinya. Ya, ini perjalanan kami. Sekarang sudah sampai di Arso 2 dan akan terus melanjutkan perjalanannya. Kita menuju arah kabupaten. Ini Koramil Arso. Jalanan sampai ke Yenemio bisa sekarang jam 12.23. Ya, bisa 1:30 baru kita sampai di sana. Jadi sekarang ini kami sudah ada di mobil ambulans ini. Ya, ini mobil ambulans. Bagaimana Pak Ben? Mantap ya. Mantap, tapi di depan ada kendaraan, tetap jaga jarak. Oh, ada pekerjaan jalan. Mereka pasang apa ini? Pengecatan marka jalan. Ya, jalan cukup ramai juga kendaraan bermotor. Beberapa hari ini Kerom hujan, dan hujannya cukup deras ya, sehingga air banyak ya. Ini dia. Nah, ini para pegawai mungkin semua pulang kapan? Jam berapa udah pulang ini? Kadon cari makan, ini pas makan siang ini, bukan pulang, makan siang. Oh, ini kantor Bupati Kerom. Aktivitas pada hari ini di kantor tentu kita menuju Arso Kota. Polsek, salah satu kantor polisi, polsek tertua, paling lama di Kerom. Arso terus berkembang dan semua orang, semua pihak, semua suku bangsa terlibat dalam perubahan-perubahan yang terjadi di Kerom. Kita memasuki Arso Kota.
lama Wilbridus. Dan pusat dekenat juga di Arso Kota. Paroki Arso juga ada. Kita lanjut ke arah Pier 1. Satu sudah ada Dexlight. Oh, ini apa namanya kalau yang begini apa? Bukan SPBU kan? PMS. Nah, ini pengendara yang baik gitu, lihat. Nah, kalau mau mendahului harus memberi kode ya, lampu sen kiri atau kanan, seterusnya. Jadi memang berkendara juga harus baik-baik. Ini sekolah menengah pertama SMP 1 Arso. Saya juga dulu sekolah di sini. Sampai juga. Anak SMP 6. SMP 3. SMP 3 mana? Senam. Oh, Arsenal. Pier 1 ya. Pier 1. Tadi malam kami berdua juga yang melakukan perjalanan ke arah Yanemio ya, sampai di rumah jam 1 ke setengah 1. Jadi sebenarnya masih mengantuk juga ya, justru itu karena mengantuk pengendara klasis ini pakai kacamata supaya mata tidak terlihat merah. Kami ada punya satu adik lagi di kantor klasis, namanya adik Benny Fonotaba. Ini dia belum bergabung. Dia ada tugas yang lain. Sekarang kita menuju Kampung Workuana. Kampung Workuana ini kampung dari Bapak Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Peter Gusbager. Gusbager itu orang Wor. Di Wor ini salah satu kampung asli dari penduduk asli Kerom. Tapi juga di Wor itu berhadapan dengan jalan masuk ke arah Pier 2 dan Pier 3. Di sana ada 2 jemaat GKI, satu Kanaan Yamta, dan di Pier 3 itu Simon Petrus Bagia. Bagia ini bukan nama makanan orang Ambon, ke orang Maluku Bagia itu. Tapi memang namanya Bagia. Bagia ini atau Yamta atau Yanama itu nama-nama asli tanah yang di dalam bahasa orang Arso, orang Wor. Nah, ini salah satu pemukiman orang Web yang ada di dekat Kampung Tua Wor. Mereka ini jauh tinggalnya. Perjalanan dari Arso ke Web Europe itu jauh sekali, sehingga karena sebagian masyarakat dari atas juga ada yang bekerja, anak-anak yang sekolah di Arso, mereka dengan fasilitas yang memadai, maka mereka tinggal di Kampung Tua Wor. Nah, cuaca mendung ini, tidak panas, hujan juga tidak. Sebenarnya ini bagus sekali untuk perjalanan ini, tapi juga untuk pelayanan sebentar. Kita harap saja tidak hujan. Nah, ini satu
dipakai untuk pembangunan GOR, gedung olahraga di Kerom. Itu lokasinya. Itu juga ada di GOR. Nah, ini Kampung Wor. Ada pasarnya. Pasar Wor ini setiap sore kayaknya ramai. Ya, ada bahan makanan hasil kebun dan jualan lainnya. Ya, hasil-hasil kebun masyarakat dijual di sini setiap sore. Nah, ini anak-anak sekolah sepulang. Ya, ini Kampung Wor. Selamat datang di Kampung Wor Kuana. Kampung Wor Kuana ini cukup luas. Jadi mereka tidak hanya mencakup wilayah ini saja. Sini ada SD, ada gereja Katolik. Ini tadi kampung dari Bapak Bupati Peter Kuspager. Kampung Wor itu juga terdiri dari beberapa RW jauh, di tepatnya di PTPN 2 di Tami. Jadi juga sampai di sana pemerintahan kampungnya. Nah, kita belok kiri, ini ke arah Tami dan Yenemio. Kalau lurus ke sana itu ke arah Senggi. Ya, sini pun pemerintah sedang menggiatkan pembangunan jalan, talut, ya, lewat pekerjaan umum. Jalan ini juga menuju ke arah apa itu? Tempat penanaman jagung yang sudah 2 kali dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Ini jalannya. Dan kalau jalan ini diperbaiki luar biasa, karena hasil dari kunjungan-kunjungan Bapak Presiden ke Kerom tentu membawa hasil positif, perubahan yang positif. Tapi juga secara langsung kehadiran Pak Presiden itu berarti dukungan terhadap pemerintah daerah kabupaten Kerom secara khusus untuk mendapatkan dukungan, ya, program fisik atau non fisik terkait dengan pembangunan. Nah, salah satunya ini, ya, ketika jalan ini diperbaiki kemudian diaspal, ya, Pak Bupati sampaikan bahwa jalan ini akan diaspal, maka itu artinya ada asas manfaat dari perkebunan jagung yang dibuat di Wambes. Kanan kiri ini kelapa sawit. Singkong di bawah pohon. Kita pemuda dulu tuh kalau kopi jualan sayur, ambil anak-anak Tami dong, ambil di bawah pohon kelapa sawit. Sampai tanam di tumbuh liar kok. Ini pabrik lama, ya, pabrik pengolahan kelapa sawit yang lama. Sudah tidak dipakai lagi. Dia punya besi-besi tidak habis. Dipindahkan ke pabrik baru. Hah? Bagian dipindahkan ke pabrik baru. Yang di mana pabrik baru? Yang Oh, pakai, yang di lain PKS. di situ.
juga ini. Selain perkebunan, ya peternakan di Kerom juga sangat menjanjikan. Ya, tanah yang subur, rumputnya melimpah. Ini bisa menjadi salah satu bidang idola di bidang pertanian, khusus peternakan, pengembangan ternak besar ataupun ternak kecil. Kita akan masuk wilayah PTPN Tami. Mengapa disebut Tami? Ya karena memang ada sungai. Sungai ini namanya Sungai Tami. Ya, mengalirnya dari atas sana itu. Dari atas sana. Mengalirnya dari atas sana. Nah ini. Dia mengalir dari atas sana, turun, bergabung dengan Bewan, bergabung dengan Muara Tami, keluar Disko dan Pendeta Yafet Rolo yang mancing-mancing ikan di situ sudah. Jadi makanan protein yang banyak yang terbawa oleh arus Sungai Tami ini bergabung dengan arus Sungai Bewan, bergabung dengan Muara Tami, bertemu di Muara di Sko sana, dan orang Sko bisa mancing di situ. Ya, makanan, sumber-sumber makanan yang dikirim lewat sungai-sungai Kerom inilah yang bikin ikan-ikan sembilan itu banyak di sana. Ini PTPN, ini Perumahan Karyawan dan Fasilitas Perusahaan Tanjung Merawa. Di masa jayanya, tempat ini sangat ramai. Ini PTPN. Ada sekolahan SMA Negeri 4 Arso. Ini anak-anak sekolah juga mulai jalan-jalan. Jam berapa dulu? Sebelum pulang atau udah makan siang? Jam 12.39. Kantornya PTPN, kantor PTPN. Dulu sangat banyak uang berputar di sini, dan ini salah satu perkebunan idola di Indonesia, tanah Papua, dengan produksi kelapa sawit yang sangat baik. Ya, tetapi memang pada saat ini hasilnya tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi menjanjikan seperti dulu. Harus ada pembenahannya, ada perbaikannya. Tapi kalau soal buah-buah kelapa sawit ini besar-besar, masih produksi sebenarnya, masih berbuah. Nah, jalan ini juga menuju Wambes ya. Tadi saya sudah beritahu ini ke Wambes. Jalan di mana Pak Jokowi juga melewatinya untuk panen raya jagung. Luar biasa. Kedatangan presiden itu sebuah prestasi yang baik dari pemimpin-pemimpin di tingkat kabupaten. Ya, tidak mudah mendatangkan seorang presiden ke wilayah perbatasan. Ya, itu tidak mudah. Presiden kita memang berani datang ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh presiden-presiden sebelumnya. Ya, ini mulai penimbunan, mulai dirapikan jalannya. Selamat datang di Food Estate Kabupaten Kerom. Itu lurus terus ke sana, ke arah areal jagung. Tapi kita tidak ke sana, kita belok kiri
lurus Tuambes dengan Pir 4. Kita belok sini ke Kampung Yamara. Kita masih lewati satu kampung lagi, baru kita masuk di Dusun Yenemio, Kampung Suskun, ke tempat tujuan kita. Dia rumputnya banyak. Ini kalau harus satu dong, di sini dong, Jaya betul. Itu rumput habis. Jadi kalau rumput masih banyak begini nih, berarti orang kewalahan untuk mengambilnya. Jadi ternyata pertumbuhan rumput ini juga bisa lebih cepat dari sapinya. Ini Kalimur. So, nama Kalimur ini di Pir 4 Mur 1, Pir 5 disebut Mur 2. Ya, Mur itu bukan Mur yang di Alkitab sebuah rempah-rempah, tapi ini juga bukan Mur Baut, tapi memang ini Mur nama kali atau kali kecil ya, sungai kecil di Kerom. Cuacanya panas bagus. Sudah 22 menit perjalanan ini. Berarti tidak sampai 1 jam. Tidak sampai. Jadi kalau jalannya bagus, tadi kita start dari Arso 1 ke sini, Arso 2. Dari Arso 2 tadi ya, rekaman ini mulai dari Arso 2 sampai di dekat Pir 5. Ini sudah 23 menit. Kalau motor lebih cepat lagi. Ini masuk di jalan perusahaan juga ini, yang menghubungkan antar Pir itu perkebunan inti rakyat. Jadi di Kerom tuh memang wilayah transmigrasi, ada 14 transmigrasi, 14 lokasi atau satuan pemukiman SP1 sampai 14. Dulu disebut Arso 1 sampai Arso 14. Nah, 14 lokasi itu disebut APPDT ya, Trans Umum dan APPDT. Penerimaan trans dari mendatangkan penduduk dari luar Papua, itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada alokasi penempatan penduduk daerah setempat, itu yang disingkat APPDT. Jadi itu pembauran antara penduduk-penduduk dari luar Papua dibaurkan dengan penduduk-penduduk lokal yang ada di Jayapura ataupun penduduk-penduduk lokal, warga atau orang asli Kerom sendiri. Jadi pembauran itu. Nah, tujuan itu supaya teknologi informasi dan terutama dalam bidang pertanian itu dapat tukar menukar informasi. Jadi mereka dibaurkan. Lalu ada 5 lokasi yang dikenal dengan transmigrasi berpola Pir. Itu 5 lokasi: Pir 1, Pir 2, Pir 3, Pir 4, Pir 5. Transmigrasi dengan pola perkebunan inti rakyat. Nah, bedanya dengan transmigrasi umum, selain lahan pekarangan,
ada lahan usaha 1 dan 2, lahan 3/4 itu tidak ditanami kelapa sawit. Tapi kalau di Polapir, lahan usaha 1 kadang juga ada pekarangannya ditanam kelapa sawit. Jadi mereka plasma dari PTPN, petani-petani plasma yang mengelola kelapa sawit, dan kemudian itu menjadi milik mereka, jadi mendapat sertifikat. Nah, pada masa jayanya kelapa sawit di Kerom 1984 sampai dengan jaya tahun sampai tahun berapa? 90-an, 2000 masih, dan 2000 tuh petani-petani kelapa sawit ini luar biasa. Mereka ekonominya mantap. Bisa bangun rumah batu. Ya, padahal dulu orang membangun rumah batu sulit. Bisa punya mobil. Bisa berangkat naik haji atau pendidikan anak-anak dengan kelapa sawit. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Misalnya ini ya, kelapa sawitnya sudah mulai tua, perlu ada peremajaan kembali. Tidak semua areal kemudian dirawat, rumputnya dijaga. Jadi ada daerah kelapa sawit yang sudah kemudian kembali hutan. Masih buah satu-satu, udah tinggi, egreknya sudah sampai lagi. Ada yang sudah mati. Ya, mungkin 5 menit lagi kita sudah bisa sampai. 5 menit, 5 minutes. Trek pembuatan kelapa sawit. Di kejauhan kita melihat kampung, jalan masuk, jalan menuju, ada papan putih di sana. Jalan menuju kampung Yamara. Di Yamara ada gereja GKI namanya Sion Yamara. Jadi dari 14 kampung Arso tambah 5 kampung Polapir, itu keseluruhannya gereja Kristen Injili ada di situ dan melayani. Kalau basis Kerom sendiri itu 37 jemaat, yang terdiri dari 14 kampung ekstransmigrasi pola umum dan 5 kampung asli trans Polapir, ditambah dengan kampung-kampung asli lainnya, asli Kerom di daerah Manem di arah Arso Timur, sehingga kita berjumlah 37. Ya, ini anak-anak sekolah juga pulang dari SMA 4 tadi kayaknya. Ini ya kelapa sawit, semua kelapa sawit. Biasanya di kelapa sawit ini ya itu, lihat pohon rumput, pohon sekunder, tapi juga sapi dilepas.
pas di bawah pohon kelapa sawit itu, akar-akar pohon kelapa sawit jadi rusak dan itu mengganggu pertumbuhan pohon kelapa sawit sendiri teorinya. Prakteknya memang rusak. Kalau sapi injak-injak akar kelapa sawit rusak juga. Padat total. Ya, tanahnya jadi padat. Ini akar itu kan salah satu alat pada pohon atau tanaman untuk membawa sumber-sumber unsur hara makanan dari tanah ke daun, mengirimkannya ke daun untuk kemudian dimasak. Makanan dimasak di daun tuh, nah di dapur. Kalau manusia punya dapur itu pakai masak makanan. Kalau masak punya makanan di pohon itu di mana? Di daun ya. Akar menyerap, mengangkut, mengirimkannya. Tiga menit lagi ya kita bisa sampai. Ya ini dulu pernah diaspal dan aspalnya sudah sangat lama. Salah satu perumahan karyawan juga, tapi sudah tidak terpakai. Ya, sudah terlihat dari jauh kampung Suskun, dusun Yenemio. Itu lihat dari jauh ini. Iya. Kita lewati satu jembatan kayu besi. Airnya melimpah. Air mengalir sampai jauh. Oh, sapi besar sekali, Bapak Ibu. Sapi bagus itu. Sapi-sapi pernakan ya. Mobil itu kembali dulu kan? Kenapa? Tapi bisa pakai cari rumput di sana dulu. Kantor yang di Jekrisco. Sekarang. Kita sudah kekurangan rumput juga. Harus satu rumput orang berkorban. Sapi yang pernakan tuh makannya banyak sekali. Dia lapar terus. Ngeri sapi. Hah? Iya, makannya. Ini dong kewalaan juga. Nanti besar sekali. Itu kalau ada mobil itu kan dia pernah belajar mobil tuh. Bisa dia cari di pinggir-pinggir jalan. Ada di pinggir jalan. Lari. Ya, kita memasuki kampung Yenemio. Kampung Suskun, dusun Yenemio. Pas 35 menit ya kita tiba di kampung Yenemio. 35 menit.
selesai pekerjaan mereka. Kita tidak tahu, inilah rumah dukanya. Kita langsung off di sini ya. Sampai bertemu lagi.